Ada rundown-nya juga ya? Apa gimana? Enggak. Mungkin bisa langsung aja Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkenalan diri, saya Anis Fitriasi dan rekan-rekan saya di sini ada Ina, Delia, Deka, Manda dan Mei sekali. Jadi kami di sini sebagai pemeran tugas Mbak dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi untuk mewawancara TDM terkait good corporate governance dan sustainability-nya itu. Sebelumnya makasih banyak Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Mbak Ica atas peluangkan waktunya untuk kami. Mungkin untuk kesempatan itu ya Mbak, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelum kita siapkan. Yang pertama terkait tentang subjek hukum ya Mbak. Siapa aja yang menjadi subjek hukum dalam struktur organisasi TDM ini? Kalau untuk subjek hukum, karena kita memang punya tim GA dan legal, jadi untuk segala sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan hukum, kita akan kuasakan ke tim GA dan legal. Gitu. Karena kalau misalnya yang ada di luar dari departemen itu rasanya sih nggak punya kapasitas yang cukup ya, untuk berlaku sebagai subjek hukum kayak gitu. Selanjutnya itu apa aja sih Mbak objek hukum yang dimiliki sama dikelola sama TDM itu berupa aset fisik maupun fisik? Nah, kalau untuk objek hukum ini kan sebenarnya topiknya terlalu luas dan bisa menyentuh hal-hal yang sensitif. Karena sebenarnya kayak saya juga nggak punya kapasitas untuk menjelaskan tentang nilai aset atau lokasi aset perusahaan. Karena kebetulan kita memang bukan perusahaan BUMN ataupun TBK, sehingga untuk hal terkait pertanyaan objek hukum ini kita tidak bisa share ke publik seperti itu. Terus di internal ya Pak? Betul, karena saya lupa di tahun berapa tuh kita tuh sempat TBK, cuman waktu pas pandemi COVID akhirnya manajemen memutuskan untuk TDM tidak lagi berstatus sebagai perusahaan TBK gitu. Betul. Pertanyaan berikutnya Mbak terkait legalitas. Legalitas di TDM ini apa aja sih dokumen-dokumennya, terus pembunuhan dan pembaruan legalitas tersebut di TDM ini gimana? Kalau misalnya balik lagi ya, karena memang TDM itu perusahaan tertutup bukan BUMN ataupun TBK, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian minta kita untuk menunjukkan dokumennya seperti apa, kayaknya saya nggak punya kapasitas karena saya bukan tim legal gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk standar yang kayak NIB, izin perusahaan, terus itu apa SIUP, situ TDP, NPWP itu kita punya semua. Jadi terkait dengan bare minimumnya sebuah perusahaan yang sesuai dengan undang-undang itu udah kita penuhi. Kayak gitu. Berarti memang ada tapi nggak bisa tunjukkan. Nggak bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait hak cipta dan kekayaan intelektual Pak. Apakah TDM sendiri mempunyai gitu Pak hak cipta atas produk, merek dagang dan lain-lain? Terus bagaimana langkah perusahaan untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta yang ada? Kalau untuk hak cipta, karena kita main dealer, kita nggak punya hak cipta. Hak cipta itu tuh yang punya hanya ATPM, agen tunggal pemegang merek, dan itu yang punya satu ingredient. Karena produk kita produk Honda ya, jadi yang punya hak cipta itu hanya AHM. Sedangkan kita statusnya adalah distributor main dealer, jadi kita nggak punya hak. Selanjutnya, Oke, mungkin bisa ke pertanyaan perjanjian kerjasama. Jadi TDM ini apa sih Kak Mbak untuk perjanjian kerjasama yang dijalin TDM dengan pihak eksternal? Kayak bagaimana bentuk dan ruang lingkup kerjasama TDM itu sendiri dengan pihak eksternal serta mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian sengketa tersebut. Nah, kalau untuk kerjasama, saya akan jawab dalam kapasitas yang saya tahu ya, karena kebetulan saya juga adalah people development eksternal, maka saya juga banyak bekerja sama dengan salah satunya kampus kalian. Nah, ada beberapa kampus yang kita punya kerjasamanya. Jadi saya punya kerjasama sama Unila, Universitas Malahayati, Teknokrat, Dharma Jaya, dan juga Universitas Saburai gitu. Terus kalau untuk SMK juga kita punya MOU, ada 21 SMK binaan yang di bawah
di bawah pengawasannya TDM selaku pembina dari teman-teman yang ada di SMK. Kalau misalnya untuk penyelesaian sengketa, rasanya sih memang udah ada di MOI ya. Untuk force major-nya itu sudah ada di dalam poin, sudah disebutkan di dalam poin MOI seperti itu. Kalau untuk nama-nama lebih detailnya itu boleh di-share nggak? Nama-nama apa aja? Yang tadi sebenarnya ada 21 SMA atau segala macam itu kita boleh tahu nggak siapa Pihak-pihak yang yang SMK binaan, semuanya SMK. maksudnya secara spesifik nama SMK apa gitu Pak? Apakah bisa di-share? Itu soalnya SMK kalau kayak di Bandar Lampung tuh paling SMK Negeri 2. Terus kita tuh ada yang di Purbolinggo, terus ada yang di Padang Cermin, ada yang di Kalianda gitu. Jadi nggak spesifik yang di Bandar Lampung ya Pak? Kalau di Bandar Lampung seingat saya sih kita di SMK 2 sama SMK 5 gitu. Selanjutnya, Mbak, ini tentang pemangku kepentingan TDM itu sendiri ya, stakeholders-nya. Siapa saja sih stakeholders utama yang terlibat dalam kegiatan usaha utama dari TDM ini sendiri? Kalau stakeholder utama pastinya kita akan berhubungan sama TPM ya, karena kan kita perannya adalah sebagai distributor produk kendaraan Honda. Jadi yang utama pasti kita berhubungan baik dengan ATPM, karena yang bisa produksi kendaraan Honda itu hanya PT AHM gitu. Nah terus itu setelah itu karena memang kita dapat produknya dari ATPM, kemudian yang berikutnya adalah dealer. Jadi prosedurnya bukan slide ini apa Bu? Bisnis proses. Jadi prosedurnya ATPM itu distribusikan produk ke main dealer, kemudian main dealer nanti akan distribusikan ke dealer-dealer. Kalau di Lampung kita punya 55 dealer, gitu, guys. Ya, selanjutnya itu gimana sih Kak cara TDM ini membangun hubungan dengan para stakeholder, baik itu dari sisi internal seperti manajemen dan karyawan, ataupun eksternal itu dari mitra, masyarakat, pemerintah, dan konsumen lainnya. Kalau sejujurnya ya, kalau misalnya untuk hubungan baik internal karyawan, kita punya program development gitu. Jadi untuk setiap level karyawan itu kita sudah mappingkan untuk program development. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang magang di sini mungkin tahu di setiap hari Sabtu kita punya development day di setiap hari Sabtu. Terus kalau misalnya untuk stakeholder lain yang ada di luar, kita punya program CSR, ada banyak banget program CSR kita. Terus yang berikutnya ada pemerintah. Kalau untuk pemerintahan kita tentunya jadi perusahaan yang update tentang peraturan perundang-undangan yang paling baru itu apa, dan kita akan coba patuhi kayak gitu sih. Selanjutnya itu tentang corporate governance atau GCG. Itu gimana sih Mbak penerapan prinsip GCG ini, kayak transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan di TDM? Oke, nah jadi kalau misalnya di TDM itu sendiri, kalau misalnya untuk transparansi, kita itu punya yang namanya update laporan keuangan terbuka dan audit gitu. Jadi itu memang adalah agenda tahunan gitu. HO akan turun ke sini setiap tahun ditentuin. Nggak cuma keuangan aja ya, kayak sekarang kita lagi jalan stock option untuk spare part gitu. Jadi kalau audit dan laporan update report itu kita lakukan secara berkala, secara rutin. Kemudian untuk akuntabilitas juga kan kita ada pembagian tugas yang jelas, dan itu juga ada pengawasan manajemennya. Jadi kayak masing-masing level itu sudah ditentukan job listnya apa, dan ini juga diawasi karena kita juga memang punya agenda rutin bulanan itu namanya review. Jadi manajemen juga bisa mengawasi teman-teman itu kerjanya sudah sesuai dengan SOP yang ditentukan atau belum gitu. Nah terus untuk berikutnya poin tanggung jawab, kita tentunya seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kita memang ngikutin update ada peraturan perundang-undangan ada apa aja, baik itu lokal maupun nasional gitu. Nah jadi kalau misalnya memang secara hukum kita memiliki kewajiban, maka kita akan lakukan seperti itu. Itu bentuk tanggung jawab kita.
kepada pemerintah. Berikutnya independensi. Nah, untuk pengambilan keputusan itu kita memang difokuskan pada manajemen yang kita punya gitu. Jadi tidak ada intervensi baik dari pihak luar, militer ataupun yang lainnya, itu nggak ada. Emang benar-benar full otorisasinya ada di dalam lingkup manajemennya pada TDM seperti itu. Nah, terus untuk yang terakhir, keadilan, perlakuan adil terhadap seluruh stakeholder ya. Jadi kita memang sudah punya instruksi kerja, SOP, dan juga juklak dan juknis gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja kita berhubungan dalam kapasitas apa nih, stakeholder, karyawan, atau misalnya pihak lain yang terkait gitu yang bisa membantu. Nah itu semua kita memang sudah punya peraturan, jadi kita bisa sesuaikan dalam kapasitas masing-masing. Kayak gitu. Terkait di sini kebijakan dan praktik nyata apa aja sih yang udah diterapin sama TDM ini untuk menjamin tata kelola perusahaan? Nah itu tadi yang aku bilang, jadi kita di setiap awal bulan kita punya yang namanya activity plan, meeting update. Nah itu setiap departemen itu update tentang activity plan apa yang akan dijalankan sepanjang bulan ini. Terus nanti di akhir bulan ada yang namanya operational meeting. Nah, operational meeting itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari apa yang sudah direncanakan di awal bulan. Di akhir bulan kita akan coba review yang sudah direncanakan kemarin berjalan atau tidak. Kalau misalnya tidak berjalan, kendalanya ada di mana. Kemudian dari manajemen bisa support apa. Itu sih yang rutin berjalan dalam ruang lingkup internal TDM. Tapi kalau misalnya untuk update ke HO itu juga ada reviewnya setiap bulan. Itu memang kegiatan rutin bulanan. Rutin bulanan kita ada agenda. Mbak, tapi saja tentang CSR. Program CSR apa yang berjalan oleh TDM khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat, terus untuk pelestarian lingkungan atau peningkatan kesejahteraan mitra-mitranya, Mbak? Oke, jadi kalau TDM kita punya corporate social responsibility di saya nggak akan bilang 4 aspek, kita fokus kepada 3 aspek. Aspek yang paling kita perhatikan pertama adalah pendidikan, kemudian yang berikutnya adalah lingkungan, dan yang terakhir adalah sosial ekonomi. Gitu. Pendidikan mungkin teman-teman udah ngerasain ya, jadi salah satu dari upaya TDM untuk meningkatkan mutu pendidikan itu adalah untuk program tunas intensif program. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa universitas yang tadi sudah saya sebutkan untuk program pemagangan gitu. Goals akhirnya adalah penyerapan gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman kita rasa memenuhi kualifikasi dan kebetulan di kita memang sedang ada kebutuhan, maka tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang sudah melakukan magang di sini akan kita serap sebagai tenaga kerja gitu. Selain itu juga kita punya program beasiswa, terus kita juga punya namanya TEFA, Teaching Factory, yang saya bilang tadi ada 21 SMK binaan, itu kita aktif sebagai tenaga pengajar, pemateri, narasumber, bahkan penilai untuk standar uji kompetensi dari teman-teman yang ada di SMK. Gitu. Terus juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kampus itu juga proaktif. Yang baru masuk kemarin adalah permohonan untuk mock-up interview dari IIB Dharma Jaya. Jadi kita akan jadi salah satu narasumber yang akan kasih apa istilahnya yang lengkap ya. Jadi nanti teman-teman dari Dharma Jaya yang sedang mempersiapkan kelulusan, mereka akan diinterview oleh HRD-nya kita. Gitu. Itu untuk yang bidang pendidikan. Terus kalau untuk bidang lingkungan, karena memang kita produknya adalah motor ya, yang mana gas buangnya juga pasti kan ada berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, kita juga aktif dalam penanaman pohon. Terakhir kita kerja sama ITERA, kita ada melakukan penyumbang 1000 bibit pohon untuk penanaman di kebun raya ITERA. Mungkin kalau misalnya kalian ke kebun raya ITERA itu ada 1000 pohon yang bibitnya pengadaannya dari kita, gitu. Bekerja sama dengan stakeholder juga. Terus itu yang paling baru kemarin dalam rangka pelaksanaan DBL, kita juga undang anak-anak yang menang DBL kemarin untuk melakukan penanaman bibit mangrove. Sama ada
saya lupa pasti 1.000 atau 1.200 bibit mangrove kita tanam di Ketapang di Kalimantan. Itu untuk lingkungan. Terus yang terakhir adalah sosial ekonomi. TDM Honda punya, saya lupa pastinya berapa ya, tapi dari 70 UMKM yang mendaftar untuk, kita punya program namanya TDM Bibit UMKM Hebat Binaan Tunas Muda. Kita umumkan untuk 10 UMKM yang berhak untuk mendapatkan pendampingan dari kita, tapi pada perjalanannya sekarang sudah berkurang. Dan untuk teman-teman, selain kita kasih binaan, kita juga bantu teman-teman UMKM binaan ini untuk meluaskan pemasaran produk mereka. Jadi untuk produk UMKM binaan kita kasih paket bundling dengan program service yang ada di AHAS. Tuh, sejauh ini kayaknya udah hampir 20 AHAS yang punya program paket bundling sama produk UMKM kita. Jadi kalau service di AHAS tertentu, karena belum semua AHAS ya, ada paket yang kalau misalnya kalian pilih paket itu, maka itu sudah termasuk dengan produk UMKM-nya binaan Honda. Dan ini masih terus berjalan semenjak tahun 2022 atau 2023 gitu. Jadi UMKM-nya kita kasih, kita bina, kita kasih basic knowledge yang mereka butuhkan untuk bisa survive. Dan alhamdulillah masih survive sampai sekarang UMKM-nya. Terus produknya juga kita bantu luaskan atau pemasaran seperti itu. Itu untuk program CSR-nya tadi. Terus gimana Mbak perusahaan ini mengukur dan mengevaluasi dampak dari program CSR tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan? Nah, kalau untuk dampaknya biasanya sama ya, karena memang program ini kan kita masih berjalan terus-menerus gitu, dan kita juga ada reportnya. Nah, reportnya juga dibantu dipantau oleh manajemen melalui tadi yang saya bilang operational lead. Karena masing-masing PRC CSR itu kan punya target KPI masing-masing. Nah, target KPI itu nanti yang akan diukur oleh manajemen sudah tercapai atau belum. Kalau misalnya memang sudah tercapai, artinya nanti akan kita tambah lagi. Seperti itu. Jadi tetap pemantauannya adalah di operational meeting di setiap kali bulan. Tadinya itu tentang sewa Mbak. Jadi apakah di TDM ini menerapkan sistem kontrak sewa? Kalaupun ada, TDM ini sebagai pemilik profesi ataupun sebagai penyewanya Pak? Kalau kita masih ada beberapa dealer dan cabang yang memang cabang. Kalau cabang kita masih ada beberapa cabang yang dealernya gedungnya itu sewa, jadi kita berlaku sebagai penyewa. Jadi nggak semua cabang kita itu adalah hak milik gedungnya. Ada juga beberapa yang kita sewa. Satu terkait dengan UU apa aja yang dipakai oleh TDM dalam kegiatan operasional? Kalau undang-undang sih seperti yang tadi saya bilang ya, jadi memang terkait untuk undang-undang yang sudah kita patuhi itu adalah untuk undang-undang yang memang update gitu. Jadi mulai dari undang-undang yang dinas ketenagakerjaan, terus itu dinas perindustrian perdagangan, udah gitu, paling gitu ada. Terus kita juga punya TPS 5B3, nah itu juga kan pasti ada update terus ya setiap tahun, sama kayak pajak juga. Jadi kalau misalnya memang dia adalah sifatnya krusial untuk kelangsungan bisnis kita sih, pasti kita patuhin gitu. Mungkin sedikit aja pertanyaan yang ingin kami tanyakan, semuanya terjawab dengan baik. Terima kasih buat Mbak Ica yang udah bersedia menjawab. Kami juga dengan banyaknya pertanyaan dari kami. Kita aja dari kami menjawab. Terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Jadi Mbak. 10.36 ya? Cepet banget ya ngomong ya? Boleh. Mau di mana? Yang ada saya founder? Di bawah kali ya?